Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik ya. Sekarang kan udah banyak virus di mana-mana, jadi di rumah aja. Kalaupun ada kepentingan harus keluar ya, kita harus mematuhi protokol supaya semuanya sehat dan aman. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang bab suhu dan kalor. Kira-kira suhu itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Jadi suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda. Benda yang panas itu benda yang bersuhu tinggi, dan benda yang dingin itu benda yang bersuhu rendah. Nah, seperti apa ya? Es batu. Nah, itu kan dingin kan? Berarti es batu itu suhunya rendah. Kayak api, kalau api itu kan panas, berarti bersuhu tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah kalor. Kalor itu apa sih? Ada yang tahu nggak kalor itu apa? Jadi kalor itu suatu yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah untuk mencapai keseimbangan formal. Nah, sudah jelas kan semuanya tentang pengertian suhu dan kalor. Nah, yang selanjutnya adalah hubungan antara suhu dan kalor. Kira-kira apa sih hubungan suhu dan kalor itu? Hubungan antara suhu dan kalor itu ada yang tahu nggak kira-kira? Jadi hubungan suhu dan kalor itu adalah semakin tinggi suhu suatu benda, maka akan semakin panas benda tersebut dan semakin banyak energi kalor di dalam benda tersebut. Sampai sini paham kan? Paham, alhamdulillah. Dan selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Seperti perubahan wujud benda tuh contohnya adalah seperti benda yang padat menjadi benda yang cair seperti es batu, terus benda yang cair menjadi padat, benda cair menjadi uap seperti ketika kita merebus air. Nah, seperti itu adalah contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan wujud ini memiliki persamaannya itu adalah I sama dengan M kali C dikali delta T. Nah, I itu kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya itu C ya. Dan M itu massa zat, satuannya gram. Kalau delta T itu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Bisa juga K. Kalau C itu kalor jenis ya. Sampai sini udah paham kan? Oke, paham. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah asas Black. Kalau membahas suhu dan kalor pasti ada juga hubungannya dengan asas Black. Kira-kira asas Black itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Jadi asas Black itu adalah apabila kedua benda yang suhunya berbeda disatukan, sehingga benda yang bersuhu tinggi akan memberikan energi kalor kepada benda yang bersuhu rendah, sehingga pencampuran suhu kedua benda tersebut menjadi sama. Jadi asas Black itu adalah banyaknya kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Hi yang diterima sama dengan Hi yang dilepas. Sampai sini paham kan anak-anak? Paham, alhamdulillah. Kekekalan energi di atas pertama kali ditemukan oleh Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1799, sehingga persamaan tersebut dikenal sebagai asas Black. Oke, paham kan sampai sini? Oke, yang selanjutnya adalah penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita tuh sehari-hari tuh menerapkan kalor gitu loh, tapi kita tuh nggak sadar. Jadi banyak sekali benda-benda yang menerapkan kalor. Coba sebutkan contohnya. Nah, penerapan kalor pada kehidupan sehari-hari adalah pada lemari es. Tanpa kita sadari, kita tuh setiap hari tuh membutuhkan lemari es untuk menyimpan sayuran agar tetap segar, untuk menyimpan minuman, makanan biar tetap fresh. Nah, ternyata prinsip lemari es itu
yaitu mengambil kalor yang ada di dalam lemari es lalu mengeluarkannya, sehingga suhu yang ada di dalam lemari es itu menjadi turun, jadi suhunya tuh dingin gitu loh, sehingga menghambat pertumbuhan jamur pada makanan. Jadi kalau misal makanan dimasukkan ke dalam kulkas itu, yaitu pertumbuhan jamurnya itu diperlambat, karena jamur itu pertumbuhannya tuh akan lambat kalau pada suhu yang dingin gitu loh. Jadi kalau dimasukin, contoh tempe, kita masukkan dia tuh ke kulkas. Nah, di kulkas kan dingin, jadi suhu yang dingin di kulkas itu dia tuh bisa menghambat pertumbuhan jamur pada tempe gitu loh. Jadi tempenya tuh biar nggak cepat basi gitu, makanya dimasukkan ke kulkas, jadi gitu. Nah, penerapan energi kalor pada kehidupan sehari-hari yang selanjutnya adalah pada termos. Jadi biasanya kan kita kan kalau pengen biar air kita tetap panas, kita masukin ke termos kan biar awet panasnya. Nah, kenapa sih kok kalau kita masukin air panas ke dalam termos tuh airnya kayak awet gitu loh, maksudnya dinginnya lama gitu? Itu karena termos itu mencegah terjadinya perpindahan kalor dari luar atau sebaliknya gitu. Jadi air yang di dalam termos itu tetap awet panas gitu. Nah, dan dinding termos itu dilapisi perak untuk mencegah hilangnya kalor secara radiasi. Jadi kayak dindingnya itu memang berfungsi untuk mencegah biar kalornya tuh nggak hilang, jadi biar air yang kita masukkan tadi itu tetap panas gitu. Nah, sampai sini paham kan? Nah, penerapannya selanjutnya adalah pada panci. Sering banget kan kita tuh pakai panci itu untuk masak sayur, masak mie. Nah, kenapa ketika kita tuh masak sayur atau masak mie, airnya tuh bisa mendidih gitu loh, kayak air di dalam panci itu bisa mendidih tuh kenapa gitu? Karena panci itu adalah konduktor itu adalah benda yang menghantarkan panas gitu. Jadi panci itu kan terbuat dari aluminium. Nah, aluminium itu termasuk benda konduktor, benda yang bisa menghantarkan panas. Jadi ketika kita merebus air, makanya air yang kita rebus itu bisa mendidih. Kita pakai untuk memasak sayur, buat mie, ataupun ngerebus air gitulah pokoknya. Nah, kita juga pasti pernah kan nggak sengaja tangan kita tuh megang gagang pancinya itu yang habis mendidih, dan itu kan pasti kan panas kan. Itu karena ya yang saya jelaskan tadi ya, karena panci merupakan konduktor, yaitu benda yang menghantarkan panas. Jadi panasnya itu nyalur gitu loh ke kulit kita gitu. Jadi kalau kita nggak pengen panasnya itu merembet ke kulit kita harus pakai lap gitu loh, karena lap itu bukan benda konduktor, jadi dia tidak bisa tidak bisa menyalurkan panas gitu loh, sehingga waktu kita pegang panci pakai lap itu panasnya tuh nggak menyalur gitu loh, jadi harus pakai lap gitu. Oke, sampai sini paham kan semuanya? Alhamdulillah ya paham. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang suhu dan kalor. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soalnya. Nanti apabila ada soal yang menurut kalian sulit, kalian bisa tanyakan sama Ibu. Nanti Ibu akan menjelaskan. Dan Ibu beri waktu mengerjakannya 10 menit. Oke? Selamat mengerjakan. Karena waktu mengerjakannya sudah habis, sekarang ini tadi banyak sekali yang bingung tentang soal yang ini. Sebanyak 75 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampurkan dengan 50 gram air yang suhunya tidak diketahui. Jika suhu akhir campuran 40 derajat Celcius, maka suhu air 50 gram mula-mula adalah. Nah, Ibu jelaskan ya bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Nah, jadi ini ya. Jadi yang diketahui ini M1 sama dengan 75 gram, M2 50 gram,
delta T 1 sama dengan 40 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius, hasilnya 20 derajat Celcius. Yang ditanya T. Nah, dijawab ini persamaannya, Hi lepas sama dengan Hi yang diterima. Nah, ini dicoret aja. Ini dicoret. Nah, jadi ini M1 nya 75, delta T nya 40 dikurangi 20 tadi, yang ini sama dengan M2 50 dikali T yang ditanya dikurangi 40. Nah, ini hasilnya, hasil kalinya 1500 sama dengan 50 T ini dikali begini ya, terus dikurangi 2000. 50 T sama dengan 3500, T sama dengan 70 derajat. Begitu. Nah, oke, sekian materi tentang suhu dan kalor. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Dan jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa minum vitamin juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.